Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk hari ini kepada Pak Seswanto selaku pengampu Mapel PIPAS, Proyek IPAS, dan Bu Hesti selaku pengampu Mapel Informatika. Dan alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk mensupervisi dari perangkat dari jenengan berdua untuk kegiatan pada supervisi perangkat mengajar. Sebelumnya kita buka untuk pembacaan atau berdoa dulu supaya nanti apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat. Doa disilakan. Selesai, terima kasih. Berikutnya langsung saja di sini nanti saya akan mensupervisi atau menyampaikan beberapa pertanyaan atau hanya dua saja yang perlu saya tanyakan, yang mungkin untuk perangkatnya sudah disiapkan semuanya, nggih. Nah, itu yang jelas untuk pertanyaan ini mungkin kemarin sudah saya lihat untuk perangkatnya, di sini langsung saya untuk wawancara gitu aja, ngoten nggih. Untuk yang pertama kali nanti mungkin bisa disampaikan Pak Ses, nanti dilanjut dengan Bu Hesti. Di sini nanti untuk pertanyaannya satu-satu, itu satu pertanyaan dengan jawab, terus nanti selesai pertanyaan kedua dijawab. Seperti itu aja, ngoten. Sudah siap ya, Bapak Ibu ya? Yeah. Terima kasih. Untuk yang pertama bahwasanya untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu atau di Mapel PIPAS ataupun Informatika, apakah sudah sesuai dengan pendekatan yang 8 DPL itu? Karena di pembelajaran mendalam untuk 8 DPL itu kan merupakan komponen penting ya, di dalam pembelajaran. Mungkin dari Pak Sis dulu bisa dijelaskan untuk TP-nya apakah sudah sesuai atau ada implementasi di 8 DPL-nya Pak Sis? Monggo silakan untuk penjelasan. Untuk tujuan pembelajaran ini semuanya sudah mengarah kepada 8 DPL. Cuma dalam aplikasinya ini ternyata ada yang menguat, ada yang perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan. Yang sudah menguat itu dimensi profil untuk kolaborasi. Jadi siswa atau murid itu sangat suka sekali kalau diberikan tugas yang sifatnya berkelompok. Kerjasamanya sangat kuat sekali, ini merupakan positif. Dan negatifnya masih perlu penguatan, yaitu masalah pertama penalaran kritis. Itu menggali siswa supaya bisa berpikir secara kritis, ini memang sangat sulit. Kemudian juga kreativitas, kebanyakan murid ini meniru pekerjaan temannya. Jadi kadang-kadang ya temannya sama, kurang ada kreativitas. Itu dua yang perlu ditingkatkan ya. Okay. Terus jadi untuk 8 DPL itu yang dipakai di Pak Sis itu ada berapa dimensi yang dipakai itu? Kalau yang muncul nggih. Yang project berarti 8 kita munculkan. 8 itu nggih. Ya. Oh gitu. Nggih. Cukup nggih Pak Sis. Jadi dari 8 itu ada 2 yang perlu ditingkatkan itu tadi nggih. Nggih, terima kasih. Mungkin dari Bu Hesti selaku pengampu informatika, mungkin dari tujuan pembelajarannya itu apakah sudah ada implementasi dari 8 dimensi itu? Monggo dijelaskan. Sudah hampir sama seperti Pak Sis, tapi kalau untuk di informatika ini di penalaran kritis di penalaran kritis ini kebanyakan minusnya kalau di kelas saya itu mereka plek-ketiplek ambil dari AI gitu. Biasanya gitu. Karena informatika ya mungkin ya. Implementasi ya, mungkin seperti itu. Tapi mereka juga berkolaborasi, terus komunikasinya juga aktif sama teman-temannya. Kemudian kalau Pak Sis tadi biasanya nyontek temannya, kalau mereka itu kan lebih fokus ke AI-nya itu tadi. Tapi kreativitasnya itu saya buat ke LKPD setiap kelompok. Itu soal kasusnya itu berbeda karena saya menggunakan PBL. Begitu. Okay. Jadi kemunculannya itu untuk DPL-nya berapa DPL atau semua itu untuk informatikanya? Ada beberapa dimensi yang muncul? Ada 5. Ya. Mungkin bisa disebutkan, Besti? Jadi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan kreativitas. Oh gitu ya. Terima kasih.
Itu ya, jadi ada untuk tujuan pembelajaran sudah muncul dimensinya, nggih, dimensi profil lulusannya sudah. Terima kasih. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang berikutnya mungkin nanti bisa dijawab satu persatu. Bagaimana proyek untuk mendorong kemandirian? Mungkin bisa dicontohkan di dalam pembelajaran masing-masing. Monggo Pak Sis dulu. Untuk IPAS ini kan memang basisnya adalah project, jadi sangat mendorong sekali untuk menumbuhkan kemandirian siswa, terutama pada saat penggalian masalah. Ya. Mereka itu benar-benar harus murni mengeluarkan gagasannya. Apa gagasan yang tidak diteliti? Ini tidak bisa kita melihat orang lain atau di ini kan nggak ada, karena ini berdasarkan lingkungan yang ada di sekitar. Lingkungannya itu kira-kira apa masalah yang bisa digali. Kemudian yang kedua tentang perencanaan. Merencanakan sebuah proyek itu juga butuh kemandirian dan juga penentuan waktunya. Nggak bisa kita ini asal-asalan atau menunggu temannya. Harus dia bertanggung jawab. Ya, apa yang namanya mandiri. Karena dia ini berkaitan dengan jadwalnya dia melaksanakan proyek itu, kemudian juga idenya harus asli. Saya kira itu. Kemudian dalam pembuatan peta konsepnya, nah, juga anak-anak akan saling mengeluarkan ide-idenya. Saya kira itu menumbuhkan kemandirian siswa di dalam penugasan proyek. Ya, oke. Terima kasih karena ya memang untuk Pak Sis itu kan proyek IPAS ya, jadi sudah jelas untuk pembelajarannya nanti mengarahnya di proyek itu. Jadi mungkin untuk kemandirian sudah terlihat di dalam pembelajaran. Ngoten ya Pak Sis? Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Hesti, mungkin bisa dicontohkan atau dijelaskan gimana? Oke, kalau ini tadi LKPD-nya berkelompok, kemudian ada penguatan Bu. Nanti ada penguatan di akhir. Saya mengirimkan link. Kita menggunakan Nearpod. Di situ ada soal yang dikerjakan individu secara online sama anak-anak. Ada soal pilihan ganda, terus esai. Nah, di mana yang salah satu soalnya itu bukan salah satu, dua kalau nggak salah itu menceritakan kegiatan mereka. Berarti kan individu yang berbeda, di mana mereka sebagai brainware menggunakan aplikasi apa aja, terus perangkat kelas apa aja, sistem operasi perangkat yang digunakan itu apa aja yang digunakan setiap hari. Gitu ya. Terima kasih. Bahwasanya untuk proyek kalau Bu Hesti itu kan fokusnya di informatika, jadi semuanya serba IT gitu ya. Jadi mungkin di dalam pembelajarannya pun untuk kemandirian ya anak-anak harus aktif di ya mungkin IT-nya juga harus mumpuni, ibaratnya seperti itu ya Bu Hesti ya. Okay. Mungkin itu aja untuk sedikit wawancara atau interview untuk perangkat pembelajaran pada hari ini. Nanti mungkin ada supervisi atau interview lagi di lain kesempatan seperti itu. Jadi untuk hari ini saya masih fokusnya di 8 pengimplementasian di 8 DPL itu aja. Ya, terima kasih dari Pak Sis dan Bu Hesti untuk waktunya hari ini. Dan nanti jika mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana nanti kita koordinasikan lagi. Itu aja. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.